Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang administrasi sistem jaringan. Pada kali ini, pembahasan kita masih sekitar tentang konfigurasi file server. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara instalasi dan konfigurasi file server menggunakan Samba, di mana pengaturan yang kita ingin lakukan agar setiap klien atau user yang akan mengakses file Samba atau file server tidak perlu menggunakan user. Jadi, untuk mengakses data yang ada pada file server tidak menggunakan user. Kali ini kita akan lakukan pembahasan di mana setiap klien atau user yang akan mengakses file server harus terlebih dahulu login sesuai dengan user dan password yang diatur. Jadi kali ini kita akan lakukan pembahasan bagaimana agar memberikan dan mengkonfigurasi agar setiap klien atau user mengakses file Samba atau file server harus terlebih dahulu menggunakan user atau proses autentikasi login. Nah, baik, langsung saja. Pertama, kita masuk ke terminal. Saya di sini menggunakan Debian tampilan grafis, maka untuk mengakses terminalnya, saya langsung saja cari di menu pencarian, saya ketikkan terminal. Nah, di sini saya tampilkan 2 kali pembesaran. Saat ini saya masih menggunakan user sistem ya, atau user biasa. Untuk mengkonfigurasi server, kita terlebih dahulu harus berpindah dari user biasa ke user root. Maka saya berpindah ke user root. Saya ketikkan su -l, lalu enter, lalu dimasukkan password untuk user rootnya, enter. Nah, di sini sudah ada tanda pagar yang menunjukkan bahwa saya saat ini sudah menggunakan user root. Oke, sebelum kita lanjutkan konfigurasi file server menggunakan user login, maka terlebih dahulu kita periksa dahulu konfigurasi server kita. Pertama, IP address. Kita ketikkan IPA atau IP address. Nah, maka tampilannya di sini kita harus pastikan bahwa IP server kita IP-nya sudah aktif menggunakan IP statik. Nah, jika teman-teman sekalian belum memiliki IP atau IP-nya tidak sesuai, bisa dilakukan perintah nano etc network interface. Jadi di sini perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi IP address. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan tadi, pengaturan IP-nya seperti yang terlihat pada konfigurasi saya menggunakan 192.168.101. Nah, jika sudah sesuai, silakan bisa disimpan, Ctrl X, lalu yes, dan enter. Nah, jika teman-teman sekalian baru saja mengkonfigurasi IP address, maka lakukan restart IP dengan menggunakan perintah service networking restart. Nah, jika tidak ada tampilan error, kita cek kembali IP address-nya dengan IPA. Nah, pastikan IP-nya sudah tampil dengan sesuai dengan IP yang telah kita konfigurasi pada file interface. Langkah selanjutnya, kita uji dahulu dari server sendiri menggunakan IP yang tadi kita masukkan, 192.168.101. Pastikan reply seperti ini. Jika sudah reply menunjukkan bahwa alamat ini sudah aktif,
Untuk menghentikannya gunakan Ctrl X. Maaf, salah, Ctrl C ya, maksud saya tadi Ctrl C. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan pengujian koneksi dari klien ke server. Klien nanti akan kita gunakan PC host atau laptop saya sendiri. Sementara server yang ada di tampilan atau di depan kita ini adalah server berbasis virtual atau virtual machine. Untuk itu, pada server kita lakukan pengaturan networknya, masuk di device network, lalu network setting, lalu lakukan konfigurasi adapter 1. Di sini pastikan attach to-nya kita pilih host only adapter, lalu pastikan kabelnya connect, lalu oke kan. Nah, selanjutnya kita ke klien. Sudah stop dahulu, lalu buka open network setting, lalu pilih adapternya. Nah, yang kita atur di sini adalah VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Klik kanan, lalu Properties, lalu pilih pada bagian Internet Protocol version 4, lalu pilih Properties. Pastikan masukkan di sini IP yang memiliki network yang sama dengan server. Jadi server saya tadi adalah 192.168.101. Maka di sini untuk kliennya 192.168.102 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Jangan menggunakan IP 192.168.101 karena itu adalah IP milik server. Oke. Nah, jika sudah diatur IP pada klien, maka kita lakukan lagi pengujian koneksi dari klien ke server. Gunakan di sini, kita cari menggunakan CMD, lalu jalankan pengujiannya dengan menggunakan perintah ping ke alamat server 192.168.101, lalu enter. Nah, jika seperti ini hasilnya reply, menunjukkan bahwa server kita sudah bisa diakses dari klien dan memiliki koneksi dengan klien. Ini sebagai syarat agar nanti ketika klien akan mengakses file server harus bisa dilakukan, maka klien dengan server harus memiliki koneksi. Oke, kita hapus layar, clear. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi agar klien bisa mengakses file server menggunakan user, maka terlebih dahulu kita membuat user. User di sini ada dua tahapan. Pertama, membuat user pada sistem Debian. Kemudian langkah berikutnya adalah mendaftarkan user sistem tadi ke dalam aplikasi Samba. Jadi ada dua tahapan dalam pembuatan user. Nah, langkah selanjutnya kita juga harus membuatkan direktori atau folder yang nanti berisi data-data yang akan diakses oleh klien atau user yang ada pada klien. Nah, jadi ada dua tahapan dalam konfigurasi. Pertama, pembuatan direktori atau data di mana file-file server itu akan disimpan pada server. Yang kedua adalah pembuatan user. Pembuatan user sendiri ada dua tahapan. Pertama, membuat user pada sistem Debian. Yang kedua, mendaftarkan user yang ada pada Debian kepada aplikasi Samba. Lalu nanti ada tahapan ketiga lagi, yaitu memasukkan konfigurasinya ke dalam file konfigurasi Samba. Oke, kita mulai yang pertama. Pertama, kita buat dahulu direktori
atau file atau folder tempat menyimpan data-data yang akan diakses. Pertama kita masuk ke direktori home saja. Kita akan membuat direktorinya atau penyimpanan file servernya berada di home. Di sini kita lihat dulu isinya. Nah, di sini saat ini ada 2 folder atau direktori. Kita akan buat satu lagi direktori. Misalnya kita buat direktori Samba user. Jadi kita buat dengan mkdir Samba user. Jadi ini kita buat agar memudahkan saja dalam identifikasi bahwa ini kita jadikan sebagai direktori untuk file server yang diakses menggunakan user. Lalu enter, kita lihat isinya. Nah, di sini sudah ada direktori Samba user. Kalau pada pertemuannya kita membuat direktori Samba untuk file server yang diakses tanpa menggunakan user. Nah, kali ini kita akan buat folder bernama Samba user sebagai tempat menyimpan file-file yang diakses oleh user Samba. Nah, selanjutnya agar direktori Samba user ini bisa diakses dari klien apakah menggunakan Samba atau aplikasi lain, maka terlebih dahulu kita berikan hak akses kepada direktori ini agar bisa diakses dari luar. Caranya chmod spasi, kita buat akses penuh saja 777, lalu kita tambahkan properties -r, lalu kita arahkan di mana file atau direktori tadi kita buat, itu berada di root, lalu home, lalu Samba user. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, kita tampilkan kembali dengan ls, lalu kita masuk membuat sebuah file informasi tentang direktori ini atau keterangan tentang file server yang berada pada direktori ini. Caranya kita gunakan nano, lalu kita ketikkan kita arahkan ke home, lalu Samba user, artinya di dalam direktori Samba user kita ketikkan atau kita buatkan file misalnya informasi.txt. Kita buat sebuah file informasi dalam direktori Samba. Lalu enter. Nah, di sini masih berupa naskah kosong. Sekarang kita buat informasinya. Direktori ini diakses hanya dapat diakses menggunakan user Samba yang telah kita enter aja, yang telah diberikan. Bijaklah dalam menggunakan data dalam file server ini. Terima kasih, admin. Oke. Nah, jika sudah, kita simpan, Ctrl X, yes, enter.
Lalu bisa juga kita tambahi misalnya berupa direktori atau file atau apa saja yang kira-kira berada di dalam direktori Samba user. Misalnya kita buat beberapa direktori, misalnya kita buat beberapa direktori, kita letakkan di home tadi, lalu Samba user, lalu kita buatkan direktorinya misalnya apa ya, misalnya kelompok atau user 1, user 2, seperti itu. User 1, direktori user 2, direktori atau folder misalnya, atau TKJ dan seterusnya, lalu enter. Nah, sekarang kita lihat, kita ls-kan kembali, kita masuk ke salah tadi ya. Di sini seharusnya tadi kita masukkan ke dalam, ada tadi salah dalam penulisan. Kita masuk ke CD Sambaku, maaf, Samba user. Lalu kita lihat isinya ls. Di sini ternyata user 1 yang hanya masuk ke dalam direktori Samba user. Ternyata user 2, folder, dan TKJ berada di dalam home. Nah, sekarang kita kembali ke home. Kita lihat lagi isinya. Kita pindahkan folder ke dalam Samba user. Kita pindahkan folder, itu direktori folder, ke dalam direktori Samba user. Lalu enter. Begitu juga kita pindahkan TKJ enter. Lalu kita pindahkan juga user 2. User 2, enter. Nah, kita lihat isinya sudah kosong. Kita masuk ke CD Samba user. Lalu kita lihat isinya. Nah, sudah masuk direktori folder, direktori TKJ, user 1, dan user 2. Jadi keempat direktori ini sudah berada di dalam direktori Samba user. Oke, kita sudah membuat direktori Samba user yang berisi sebuah file informasi dan 4 buah direktori. Oke, selesai pembuatan direktori atau data yang untuk file server. Kita clear. Sekarang kita buat user Sambanya. Tapi sebelum kita buat user Sambanya, kita buat dulu user untuk sistem. Yaitu user untuk Debian. Caranya, kita bisa menggunakan dua perintah, apakah user add atau add user. Misalnya kalau add user, biasanya itu nanti dilengkapi dengan langkah-langkah berikutnya, misalnya pembuatan password, data-data lengkap lainnya, atau yang berisi properti, keterangan tentang user tadi. Nah, untuk yang lebih praktis, kita bisa menggunakan user add. Misalnya user add.
Lalu user root ini kita beri namanya, contohnya kita kasih dengan Habib1, lalu enter. Kemudian Habib1 ini kita tambahkan sebagai user Samba. Caranya smb password -a, lalu kita tambahkan nama user tadi, user sistem, yaitu Habib. Jadi user Habib1 ini kita tambahkan ke user Samba sebagai user Samba, sehingga nanti dia akan meminta konfirmasi untuk password. Oke, masukkan passwordnya. Misalnya saya buat root, lalu masukkan lagi root. Nah, di sini user Habib1 sudah kita masukkan untuk user Samba. Kita bisa menambahkan user yang lain. Misalnya kita buat lagi user yang baru, misalnya user @habib2. Lalu ini user sistem ya, user dari Debian. Lalu user Debian yang bernama Habib2 kita masukkan ke Samba, itu smb password -a habib2, lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Saya masukkan dengan password root. Nah, tahap kedua sudah selesai, di mana tahap pertama tadi pembuatan direktori untuk berisi file Samba, file atau file server. Yang kedua pembuatan password dari sistem dulu, lalu diikuti dengan password untuk menambahkannya ke dalam password user. Lalu tahap berikutnya konfigurasi pada Samba. Kita masuk ke direktori etc Samba. Jadi direktori Samba ini berisi file utama untuk konfigurasi Samba. Kita lihat isinya. Isinya ada 3 file ya. Kita gunakan file konfigurasi utamanya itu smb.com. Kita buka ini dengan menggunakan nano smb.com, lalu kita enter. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas bagaimana konfigurasi file ini yang nanti digunakan pada file server tanpa menggunakan user. Yang mana itu? Yaitu yang ini. Ini adalah konfigurasi yang sebelumnya pernah kita lakukan, yang digunakan untuk file server Samba tanpa menggunakan user. Nah, karena ini kita tidak gunakan lagi, maka ini kita nonaktifkan saja. Kita kasih tanda pagar di depan. Nah, kita buat yang baru. Ini kita kasih atau kita berikan keterangan yaitu Samba pakai user. Jadi sebagai contoh kita buat di sini Samba user. Karena ini nanti kita gunakan sebagai keterangan atau konfigurasi untuk file server kita menggunakan user Samba. Nah, pertama bisa buat komen, ini hanya opsional ya. File server ini hanya dapat diakses menggunakan user Samba. Berikutnya, kita tentukan di mana path-nya, itu di mana folder sebelumnya kita buat. Jadi path-nya masih ingat, bisa tadi yang baru kita buat, kita letakkan di home etc, di home, lalu
Samba user. Silakan diingat kembali di mana posisi direktori kalian lakukan kalau kalian buat sebelumnya. Lalu berikutnya adalah read only. Jadi bisa kita lihat konfigurasi yang sebelumnya. Sebenarnya di sini read only dengan writable. Ya, ini jika read only dipilih no, kemudian writable dipilih yes, itu berarti dua persamaan. Jadi kita tulis salah satu saja. Misalnya kita tulis writable saja. Kemudian atau di atasnya kita sisipkan dulu browsable seperti urutan yang di atas ini. Jadi read only-nya nggak usah kita buat karena sudah ada writable. Jadi browsable, writable, browsable, bisa di browse, yes. Lalu di sini kita tidak lagi menggunakan guess only, guess only atau guess yes-nya nggak usah kita buat. Kita ganti dengan user yang lain. Jadi guess OK-nya kita hapus, kita ganti dengan valid user. Karena guess OK ini tanpa menggunakan user. Karena kita akan lakukan konfigurasi agar klien login menggunakan user saat mengakses file server, maka kita tambahkan valid user. Pastikan ada S-nya. Lalu pilih nama usernya. Valid user harus kita masukkan di sini nama-nama user yang tadi kita masukkan ke dalam Samba. Yaitu apa tadi? Pertama, kalau usernya cuma satu, misalnya Habib 1, silakan ditulis nama usernya. Tapi jika usernya lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka kita sisipkan tanda koma di antaranya. Jadi Habib 1, Habib 2. Seperti ini. Karena tadi ada kita buat 2 user. Habib 1 dan Habib 2. Oke, hanya ini perbedaan konfigurasi antara Samba tanpa user dengan Samba menggunakan user. Lalu kita simpan, Ctrl X, lalu yes, enter. Nah, jika sudah, jadi sudah 3 tahap, pembuatan direktori, pembuatan user password, dan konfigurasi pada file samba.conf, smb.conf. Langkah selanjutnya, lakukan restart konfigurasi untuk Sambanya menggunakan service smbd restart. Lalu enter. Jika ada tidak error, maka bisa kita lakukan pengujian. Selanjutnya kita ke klien. Kalau kita saat ini berada di komputer server, maka kita saat ini berpindah ke komputer klien. Kita ke komputer klien. Caranya kita gunakan seperti sebelumnya, Windows R, atau bisa juga dari Windows Explorer. Dari Windows Explorer nanti bisa kita browse
dari direktori yang muncul. Nah, sekarang kita coba dari Windows R. Nah, pertama kita ketikkan seperti ini, enter. Nah, jika muncul seperti ini adalah direktori yang tadi kita buat, yaitu Samba User. Samba User itu sendiri bukan nama folder, tetapi nama dari, saya lihatkan dulu di sini. Jadi Samba User itu diambil dari buka kurung peta ini, ya, Samba User. Samba User. Kalau kita buka ini, maka akan ada konfirmasi untuk login. Nah, untuk login, kita gunakan user yang ada, yaitu user Samba yang tadi kita buat. Nah, jika muncul seperti ini kita tinggal memasukkan user dengan password. Dimana tadi kita memiliki dua user, yaitu Habib 1 dan Habib 2. Nah, namun karena komputer kita gunakan untuk klien ini hanya satu, nanti akan kita gunakan dua user sekaligus pada komputer yang bersamaan, maka saya sarankan tidak menggunakan langsung dari folder Samba User, tapi kita gunakan dari Windows Explorer yang tadi kita buka. Itu kita buka Windows Explorer, lalu kita masuk ke direktori utama, kita klik kanan di PC, lalu kita masukkan map network drive. Nah, seperti ini. Di sini banyak drive-nya, kita bisa pilih salah satu untuk user pertama. Misalnya saya buat user drive G, lalu kita arahkan path-nya tadi, yaitu 192.168 ke alamat server dahulu, lalu 101, lalu kita tuliskan apa nama keterangan yang ada dalam tanda kurung peta ini, yaitu Samba User. Jadi kita akan di sana, kita ketikkan Samba User. Nah, seperti ini. Ini kita berikan tanda checklist di sini agar nanti bisa login dengan user yang lain saat kita disconnectkan koneksinya. Lalu finish. Nah, baru kita gunakan user. Jika muncul tanda konfirmasi untuk memasukkan user, maka kita masukkan user Samba yang kita buat. Misalnya saya buat dulu user Habib 1, jadi passwordnya root, lalu oke. Nah, seperti ini. Maka di sini folder Samba User sudah bisa diakses untuk user pertama, yaitu user Habib 1, dengan drive yang kita daftarkan adalah drive D. Bisa kita buka di sini informasinya, direktori hanya bisa diakses bla 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 dan seterusnya. Nah, itu adalah pengujian menggunakan user 1 pada komputer klien yang sama. Sekarang bagaimana kita mengujinya menggunakan user yang kedua? Nah, untuk user yang kedua, karena saya menggunakan komputer
klien yang sama, maka ini harus kita disconnect-kan dahulu. Caranya di bagian panel sebelah kiri sama user, untuk user 1 kita disconnect-kan dahulu. Caranya klik kanan, lalu kita pilih disconnect, lalu yes. Nah, berikutnya untuk menguji dari user kedua, sama seperti cara pertama tadi. Caranya klik kanan, lalu map network drive. Kalau tadi drive B untuk user pertama, misal kita drive G untuk user pertama, maka bisa kita tambahkan drive J misalnya untuk user kedua. Kemudian kita arahkan ke alamat file server 192.168.101, lalu masuk ke subnya yaitu Samba user, lalu finish. Nah, di sini baru kita masuk menggunakan user Samba yang kedua, yaitu Habib 2. Lalu maaf, kita masukkan passwordnya dulu, root, lalu oke. Nah, ini untuk drive J yang kita alokasikan untuk user yang kedua. Nah, demikian. Saya rasa kita sudah berhasil untuk melakukan pengujian dari 2 user Samba yang kita daftarkan untuk mengakses file server. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.